Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi mengenai sumber daya alam. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam dengan tepat, mengidentifikasikan jenis-jenis sumber daya alam di lingkungan sekitar, menyebutkan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia, membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan menjelaskan dampak penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, serta menunjukkan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam melalui tindakan sederhana. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih, apakah kalian tahu apa saja itu sumber daya alam dan apa sih sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam itu adalah segala material yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang keberadaannya dapat diusahakan kembali oleh manusia. Bagaimana sumber daya alam ini tidak dapat habis karena dapat diperbaharui dan diusahakan kembali. Meskipun dapat diperbaharui, tidak dapat digunakan sesuka hati. Manusia sebagai pemakai sumber daya alam ini tuh harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan tidak cepat rusak. Lalu sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati ini itu adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup, seperti hewan, tumbuhan. Ciri utamanya tuh tumbuh, bergerak, bernapas, dan berkembang biak, serta membutuhkan makanan. Lalu, sumber daya alam non hayati atau abiotik yaitu sumber daya alam fisik yang berupa benda-benda mati, seperti contohnya tambang, kincir angin, air dan tanah. Ciri utama sumber daya yang mati ini tidak bergerak dan tidak hidup. Yang kedua, ada sumber daya alam yang selalu ada. Sumber daya alam yang selalu ada ini adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis karena mengalami siklus sepanjang masa. Misalnya, contohnya energi sinar matahari, udara, energi pasang surut air laut, dan sumber daya air. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini itu sangat sulit atau bahkan tidak bisa menyediakan kembali karena membutuhkan waktu yang sangat lama sampai jutaan tahun. Seperti pada sektor pertambangan, contohnya batu bara, emas, dan minyak bumi. Kenapa? Karena sumber daya alam ini tuh tidak dapat diperbaharui, maka penggunaannya dibatasi dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia. Lalu selanjutnya ada manfaat sumber daya alam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pangan, di mana sumber daya alam seperti tanaman dan hewan itu memberikan bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari, seperti contohnya beras, sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Ini adalah contoh sumber daya pangan yang dihasilkan dari alam. Tanaman juga menghasilkan rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang membuat makanan lebih lezat dan lebih bergizi untuk manusia makan. Yang kedua, ada sumber energi dan bahan bakar. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan, memasak, hingga industri. Selain itu, energi dari alam serta matahari dan angin juga digunakan sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada sumber daya pembangkit listrik. Contohnya air, angin, dan panas bumi. Ini tuh dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itu memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin. Sedangkan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB ini tuh menggunakan kincir angin besar. Nah, ini dapat membantu menyediakan listrik untuk rumah dan industri. Yang keempat ada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana sumber daya alam ini tuh sering menjadi objek penelitian yang menghasilkan inovasi baru. Misalnya,
penelitian tentang tumbuhan obat yang bisa digunakan untuk membuat obat baru, atau penggunaan mineral dalam pembuatan perangkat elektronik seperti contohnya ponsel dan komputer. Pemanfaatan ini tuh dapat membantu kemajuan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup kita atau hidup manusia. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari sumber daya alam dari jenisnya dan pemanfaatannya. Sekarang kita belajar mengenai cara melestarikan sumber daya alam yang penting nih harus kita tahu. Yang pertama, menggunakannya secara bijak. Nah, dimana nih kan teman-teman suka nih ya yang namanya boros air atau boros listrik. Nah, itu harus teman-teman pelajari lagi nih sekarang nih penggunaannya, karena yang lebih bijak, karena tadi kan ada sebagian yang tidak bisa diperbaharui. Nah, menggunakan SDA atau sumber daya alam secara bijak itu berarti menggunakan apa yang kita butuhkan tanpa berlebihan. Contohnya hemat air, gunakan air seperlunya, dan jangan menebang pohon sembarangan. Dengan begitu sumber daya alam akan tetap ada untuk generasi selanjutnya. Kedua, reboisasi. Di mana reboisasi ini menanam kembali pohonan di area hutan yang gundul atau rusak. Pohon membantu menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan ekosistem. Reboisasi juga mencegah tanah longsor loh dan menjaga sumber daya air tetap ada. Ketiga, daur ulang. Menggunakan kembali barang-barang yang bisa didaur ulang seperti contohnya plastik, kertas, dan kaleng. Nah, dengan mendaur ulang barang tersebut, kita mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan dan menghemat sumber daya alam yang digunakan untuk membuat barang baru atau barang yang kita beli baru lagi. Nah, segitu saja anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam perlu digunakan secara bijak agar tetap lestari dan tetap dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang nantinya. Gimana anak-anak, seru bukan belajar sumber daya alam? Nah, untuk hari ini segitu saja dulu. Ibu akan menyampaikan tugas-tugas untuk kalian semua. Silahkan dicek kembali dan dikumpulkan di minggu besok. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri atau ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, anak-anakku.